Jadi kesimpulannya dari emiten-emiten yang direkomendasikan minggu lalu, portofolio kita profit sekitar 1,56%. Oke, selamat bergabung kembali rekan-rekan. Kembali lagi ke channel saya, Jans Trader. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan saham-saham yang berpotensi untuk naik dalam 1 minggu ke depan. Sebelumnya, mari bantu saya untuk mencapai 1.000 subscriber pertama, karena ini tanggung banget. Jadi mari bantu saya untuk mencapai 1.000 subscriber pertama. Di channel ini juga teman-teman bisa belajar technical analysis secara lengkap. Saya sudah buatkan di dalam playlist. Ini juga merupakan modal yang saya pakai di dalam menganalisa saham-saham yang akan saya berikan. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam trading view. Kita perlu mengupdate dulu saham-saham yang telah saya rekomendasikan pada minggu lalu. Saham-saham yang direkomendasikan minggu lalu itu ada PMPM, SEM, Excel, dan Pegas. Untuk PMMP, di Jumat kemarin ditutup di harga 448. Dan kalau kita lihat pada chart, sebenarnya dia akan melanjutkan penolakannya menuju ke arah ke atas, seperti itu. Jadi di Jumat kemarin ditutup di harga 448. Dan masih profit sekitar 0,9%. Selanjutnya ada saham SEM. Saham ini memberikan profit yang cukup lumayan, karena telah menyentuh area TP1, TP terdekatnya telah tersentuh. Dan di channel Telegram, saya telah sebutkan untuk TP lebih dulu, sebelum pada Jumat kemarin dia akhirnya merah seperti itu. Jadi di channel Telegram, saya sudah suruh untuk mereka TP terlebih dahulu. Nah, terlihat jelas di sini telah menyentuh TP terdekatnya, gitu, TP1 kita. Jadi ini menyentuh harga 388. Ditutup di harga 388 dan profit sekitar 8%. Selanjutnya adalah saham Excel. Terlihat pada chart, Excel ini melakukan yang namanya false breakout. Kita masuk ketika dia breakout, tapi ternyata ini merupakan false breakout dan dia ternyata menuju ke area supportnya, menembus area supportnya ini, support yang baru gitu. Dan kalau kedepannya dia mantul di area ini, itu kemungkinan akan menuju resisten di sini, Tapi kalau kita lihat pada penutupan Jumat kemarin, dia justru menembus area supportnya ini, maka akan melanjutkan ke area sini gitu. Jadi untuk Excel sebenarnya kita sempat profit di sini, tapi di Jumat kemarin malah turun terlalu jauh ya, cukup jauh. Di harga 3.190. Dan kita close sekitar 3%. Selanjutnya ada saham Pegas. Untuk saham Pegas, di sini justru kita balik modal, masuk di harga 1.370 dan kemarin ditutup di harga 1.370. Seperti yang saya katakan minggu lalu, emiten ini atau saham ini memang agak lambat, karena dia juga blue chip dan kenaikannya juga agak lambat seperti itu. Jadi untuk kedepannya masih berpotensi untuk naik sebenarnya, tapi yang kalau tidak sabar untuk hold bisa keluar, atau untuk yang sabar masih bisa di hold seperti itu. Jadi itu saham-saham yang kita rekomendasikan minggu lalu. Jadi kesimpulannya dari emiten-emiten yang direkomendasikan minggu lalu, portofolio kita profit sekitar 1,56%. Lumayan untuk per minggunya. Oke, sebelum kita menganalisis emiten-emiten untuk minggu ini, mari kita terlebih dahulu lihat IHSG kita, perkembangan dari IHSG.
Jika kita lihat pada chart, IHSG masih berada di sideways-nya atau di rectangle pattern-nya. Ini merupakan gambaran dari IHSG kita. Nah, untuk satu minggu belakangan ini IHSG naik, mengalami kenaikan. Di sini terlihat jelas mengalami kenaikan dan masih berada di rectangle pattern-nya. Nah, ini bisa menjadi kabar baik atau juga yang lumayan tidak baik gitu. Kalau dia berhasil untuk menembus rectangle pattern, itu justru baik gitu, karena dia berada di area resistennya. Tapi kalau dia tidak berhasil menembus resistennya ini, justru untuk minggu depan dia akan koreksi ke area support. Oke, mari langsung aja kita masuk ke saham-saham yang direkomendasikan untuk minggu ini. Yang pertama, saham Baca. Nah, ini merupakan chart dari saham Baca. Nah, terlihat jelas di dalam chartnya ini, di area support, saham ini telah terjadi pemantulan. Dan asumsi kita, dia akan beranjak ke area resisten di sini. Hal ini juga didukung dengan garis MA-nya yang mulai berpotongan ke arah atas dan juga MACD yang curam ke arah atas seperti itu. Nah, emiten ini akan berpotensi untuk menuju resistennya di harga 300. Namun untuk volumenya masih berada di rata-ratanya, volumenya masih rata-rata. Jadi tidak akan ada kemungkinan tidak akan kenaikan yang signifikan, tapi tetap slow kenaikannya. Dan kalau kita lihat secara bandarmologi, ada broker BK yang melakukan akumulasi terhadap saham Baca. Jadi ini sangat berpotensi untuk naik ke area resistennya. Maka langsung aja kita buatkan trading plan-nya dengan masuk di harga terakhir. Stop loss-nya sekitar 9% dan area TP-nya kita di area resisten. Stop loss-nya di area support. Untuk jaga-jaga dia akan jebol supportnya seperti itu. Dengan risk reward ratio ini masih 2. Ini untuk saham Baca. Saham yang kedua adalah BBYB. Ini merupakan chart dari saham BBYB. Terlihat jelas di sini dia telah koreksi, naik, kemudian koreksi, dan telah terjadi penolakan atau pemantulan, dan dia akan menuju resistennya di sini. Hal ini juga support didukung dengan ini garis MACD yang sudah membentuk histogram hijau dan garis MA yang ingin berpotongan ke arah atas. Namun untuk volumenya masih di bawah rata-rata seperti itu. Jadi kemungkinan akan tetap slow untuk kenaikannya untuk emiten BBYB ini. Namun beberapa hari terakhir emiten ini naik cukup signifikan ya. Jadi asumsi kita dia akan naik menuju area resistennya di sini seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari segi bandarmologi, ada broker PD yang melakukan akumulasi yang cukup besar ya, akumulasi yang cukup besar. Jadi ini juga mendukung analisa teknikal kita. Jadi langsung aja kita buatkan trading plan dengan entry di harga terakhir. Stop loss-nya di area support dan target profitnya di area resisten. Seperti itu. Untuk risk reward ratio-nya 1,68. Masih di bawah 2. Jadi teman-teman silakan pilih apakah ini cocok untuk teman-teman dengan risk reward di bawah 2. Oke, selanjutnya saham MLPL. Kalau kita lihat chartnya secara teknikal, nah di sini terlihat jelas MLPL telah terjadi penolakan di area supportnya di sini. Di area supportnya telah terjadi penolakan. Jadi asumsi kita dia akan bergerak menuju area resistennya di sini. Dan beberapa hari terakhir MLPL juga terjadi volume yang cukup besar. Volume yang cukup besar. Dengan begitu asumsi kita
dia akan berpotongan di area sini, MA-nya akan berpotongan dan menuju resisten. Garis MACD-nya juga sudah berpotongan dan histogram membentuk batang hijau dan semakin membesar. Ini artinya emiten ini berpotensi untuk naik ke area resisten di sini. Dan kalau kita lihat secara bandarmologi, ada emiten CC dan juga emiten MG yang melakukan akumulasi untuk emiten ini. Namun ada emiten YU dan AK yang melakukan distribusi untuk MLPL. Jadi emiten ini cukup berpotensi untuk naik ke area resistennya. Dan dalam beberapa hari terakhir juga naik cukup signifikan. Langsung aja kita buatkan trading plan-nya dengan entry di harga terakhir dan stop loss-nya di area support dan TP-nya di area resisten dengan ratio 1,4. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan rasionya dengan trading style rekan-rekan sekalian. Selanjutnya ada saham MPPA. Saham ini sangat menarik karena terlihat jelas setelah mantul di area supportnya di sini terjadi pemantulan. Beberapa hari terakhir terjadi volume yang cukup besar, transaksi yang cukup besar. Jadi besar kemungkinan dia akan menuju area resistennya di sini. Kalau kita lihat secara bandarmologi, saham ini justru terjadi distribusi oleh broker DX, namun ditampung oleh MG dan PD. Jadi ini juga bisa jadi pertimbangan. Terjadi distribusi, namun secara teknikal cukup menjanjikan akan naik ke area resistennya. Jadi ini bisa dipertimbangkan oleh rekan-rekan dalam 1 minggu ke depan. Kalau bagi saya ini cukup menarik karena kita resikonya cukup kecil ya, lumayan kecil, lumayan dekat dengan area supportnya. Kemudian untuk TP-nya kita buatkan di area sini, TP pertama, karena ini terjadi pemantulan, sempat terjadi pemantulan di area sini. Nah, TP pertamanya di sini, dan kalau dia tembus bisa TP kedua di sini. Jadi ratio-nya masih 2,63. Ini cukup baik ya, cukup proporsional. Selanjutnya ada saham Wika. Kalau kita lihat secara teknikal, jelas emiten ini atau saham ini telah break up atau breakout dari downtrend-nya. Jadi di sini juga terlihat jelas terjadi pemantulan di area support-nya. Jadi besar kemungkinan emiten ini akan menuju resistennya karena sudah breakout dari downtrend-nya dan terjadi pemantulan di area resisten. Dengan entry di harga terakhir dan stop loss kita di area bearish-nya ini, jaga-jaga dia akan melanjutkan bearish dan targetnya di area resisten dengan rasio 3, cukup menjanjikan. Dan secara bandarmologi emiten ini diakumulasi oleh AK. Saya rasa demikian. Terima kasih. Jangan lupa untuk cek pembelajaran selanjutnya di playlist. Terima kasih.